Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel IKABA Expo. Dan kali ini teman-teman, karena kemarin sudah banyak kampus-kampus yang datang dan kalian juga tentunya menyaksikan, dan kali ini kita akan kehadiran kampus yang sangat istimewa sekali. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Muhammad Riza. Kali ini kita akan ketemu dengan sekolah yang berada di Boyolali. Tentunya kita sambut teman-teman kita berdua ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Setia Simaratungga Boyolali. Nah, untuk selanjutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman kita yang ada di sini, yaitu bisa memperkenalkan terlebih dahulu dengan Mbak siapa? Ya, nama saya Winda Surya Tias, alumni dari SMA Negeri 1 Donorejo tahun 2018. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha STIAB Simaratungga, sudah menginjak semester 5. Terima kasih. Nah, nggak cuma sendirian. Jadi di sini ada dua teman kita yang akan berbagi cerita. Yang satu lagi adalah seorang laki-laki. Bisa memperkenalkan terlebih dahulu? Baik, tentu saja. Nama saya Yaka Paweja. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha STIAB Simaratungga. Dan saya juga sudah semester 5. Cukup berarti ya, semester 5? Iya. Oke, berarti angkatan, mulai kuliah angkatan? 2018. 2018. Oke, sebelum kita jauh untuk menelisik kampus atau sekolah Mbak Wida dan Mas Yaka Tekuni, saya pengen tahu terlebih dahulu tentang lingkungan yang ada di sana terlebih dahulu. Bisa menjelaskan enaknya apa sih di lingkungan itu terlebih dahulu ya? Jangan menjerumus ke sekolah dulu, kita sambil dulu aja. Lingkungan di situ seperti apa sih enaknya? Baik, langsung saja. Kalau saya pribadi, saya kan berasal dari luar daerah. Jadi sebelumnya mungkin di daerah saya dengan lingkungan yang baru ini mungkin ada yang sangat kontras gitu. Yang pertama dari segi etika, sopan santun itu sangat berbeda. Yang paling menyentuh di sana yang dapat saya rasakan adalah etika daripada orang di daerah tempat saya kuliah sekarang dengan di rumah itu berbeda. Mohon maaf sebelumnya Tentang perkataan kayak matur nuwun, monggo dan lain sebagainya, itu dulu di rumah saya tidak seperti itu gitu. Jadi setelah saya kuliah di sini, saya itu tiba-tiba itu merubah karakter saya menjadi lebih baik. lebih baik seperti itu ya. Sehingga kalau aslinya? ya, Aslinya dari mana? Lombok. Dari Lombok. Oke. Sehingga kalau saya pulang ke rumah, itu saya membawa karakter saya di sini. Jadi orang-orang rumah juga pikirnya saya aneh gitu, kayak sopan banget, lembut dan sebagainya. Berarti kalau bisa dibilang kalau lingkungan kampus lebih mendukung dan lebih baik dari sebelumnya seperti itu ya. Iya. Oke, untuk Mbak Minda gimana nih Ya, kisah sama seperti itu yang dibilang oleh Mas Yaka tadi. Kan kebanyakan orang Jepara itu orangnya cuek-cuek, gak mau nyapa gitu. Kalau di sana itu orangnya itu ramah, nyapa, sambil nyapa, monggo Pak, monggo Bu, seperti itu. Yang saya sukai di sana itu dingin, nggak seperti di Jepara, panas. Boyolali lebih dingin udaranya ya? Oke, berarti lebih baik di sana karena memang kulturnya mungkin ramah tamah seperti itu ya. Oke, berarti teman-teman sekalian tidak harus di jauh-jauh sekali untuk kuliah, karena memang di Boyolali sendiri sudah banyak tempat kuliah dan tempat sekolah yang memadai tentang sopan santun, pendidikan dan yang lain-lain.
Oke, untuk selanjutnya kita mulai membahas sedikit tentang sekolah Anda. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga yang lokasinya ada di sekarang kan menjadi dulunya Ampel, sekarang menjadi Gadaksari. Gadaksari, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Itu di Dukuh Ngelu. namanya di Dukuh Ngelu. Tempatnya di Desa Boyolali. Kaligentong. Desa Kaligentong. Kaligentong, Dukuh Ngelu, Boyolali. Iya. Oke, kalau misalnya dari kita ambil contoh dari Jepara, berapa lama waktu yang akan ditempuh untuk ke kampus? Mulai dari Jepara. Kalau saya sendiri kan naik bis ke Boyolalinya itu kalau nggak 5 jam sampai 6 jam. Kalau nggak macet. 5 jam 6 jam dari Jepara sampai Boyolali. Iya. Bisa dilalui dengan kendaraan umum? Bis? Bisa. Bis bisa ya? Bisa. Oke. Kendaraan pribadi juga seperti itu jamnya, seperti itu ya? Kalau kendaraan pribadi lebih cepat. Lebih cepat? Iya. Oke, terima kasih. Dan untuk memperjelas kembali bagaimana profil dan apa aja yang ada di sana, kita mempersilahkan untuk Mbak Winda atau Mas Yaka untuk membacakan atau bercerita tentang profil dari STIKB Semaratungga. Monggo. Baik, langsung saja ya. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha STIKB Semaratungga itu berada di Jalan Semarang Solo, KM 60, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Di sini adalah untuk awal pembentukannya itu berawal dari tanggal 2 Januari 1986 karena memang desakan kebutuhan Dharma Duta ya, jadi di Wihara Mangko di Semarang itu awal mencetus pemikiran untuk membentuk STIKB ini. Pencetusnya itu yang pertama adalah yang disebut dengan Bante Kasim Jinarakita atau Sukon, yang nama dari lahirnya itu Tehuan An, itu yang memutuskan di mana peletakan tempat STIKB Semaratungga ini bagus untuk dibangun. Mahasiswa pertama terdiri dari 18 orang dan kemudian Semaratungga sendiri mengalami perubahan nama dari AKIB menjadi IIAB hingga menjadi sekarang STIKB. Dan visi STIKB Semaratungga yaitu sebagai pusat keunggulan pendidikan Buddhis di Indonesia. Dan untuk misi STIKB Semaratungga sendiri yaitu yang pertama mengembangkan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang kependidikan dan kependidikan Buddhis yang didasarkan untuk menghasilkan manusia berkesadaran tinggi yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri, pembangunan bangsa dan negara. Misi yang kedua yaitu mengembangkan kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Buddhis yang mensejahterakan individu masyarakat dan mendukung pembangunan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan segala potensi alam dan manusia baik secara individu maupun bersama untuk mewujudkan masyarakat belajar. Yang keempat yaitu menghasilkan lulusan dengan integritas yang tinggi, terbuka, peka, serta mandiri, berkualitas, berperilaku baik, akademis, terpadu, dan inklusif di dunia global. Nah, untuk selanjutnya program apa saja sih yang ada di sana? Bisa dijelaskan untuk Mas Zaka, mungkin ada berapa program atau ada berapa prodi yang ada di sana? Program studi yang dilaksanakan di STIKB Semaratungga itu ada dua. Yang pertama program studi pendidikan keagamaan Buddha yang dulunya disebut Dharma Acarya,
sekarang diganti menjadi program studi pendidikan keagamaan Buddha. Yang kedua, program studi pasca sarjana atau S2 yang dulunya juga disebut program pasca sarjana Dharma Acarya. Jadi untuk program studi strata 1 ini yaitu untuk yang mahasiswa baru atau semester 1 ya. Dan untuk yang pasca sarjana ini untuk yang nanti mengambil S2. Oke. Dan Berarti nanti saya jelaskan ulang mungkin kalau ada yang salah bagi teman-teman semuanya. Untuk program yang ada di sekolah atau kampus STIAB Semarang ada dua berarti ya, ada S1 dan S2. Untuk yang dulu berarti yang sebelum ini adalah namanya strata 1 Dharma Acarya, dan mungkin ada perubahan-perubahan sekarang menjadi apa tadi namanya? pendidikan keagamaan Buddha. Pendidikan keagamaan Buddha. Berarti nanti kalau misalnya saya ingin dari awal sudah saya katakan, mungkin kalau ada teman-teman yang masih bingung, kalau misalnya saya mendaftar di sana, nanti prospek atau lulusan akan bergelar menjadi SPD atau SAG. SPD ya. Dijelaskan kembali, berarti teman-teman kalau misalnya yang mau jadi guru misalnya dan yang lain-lain bisa langsung mendaftar di STIAB Semarang. Oke, untuk selanjutnya ini ada tambah lagi sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjutkan. Di Semarang itu ada program unggulan apa aja yang bisa kalian rasakan selama ini atau kalian bisa berbagi kepada teman-teman? Untuk program unggulan yaitu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tinggi agama Buddha telah dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri, yaitu berkompetensi lulusan untuk dapat bersaing dalam dunia global. Mahasiswa dibekali kompetensi profesional dalam komputer dan bahasa Inggris. Itu menjadi program unggulan. Nah, di mana di sana telah tersedia tempat khusus untuk mahasiswa itu belajar bahasa, tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi semua bahasa kita pelajari di sana. Namanya SLC. Semarang Buddha Language Center. Oh, berarti nanti kalau misalnya tidak hanya khusus di agama Buddha saja yang diajarkan, tapi juga ada skill-skill lain yang mungkin nanti bisa dikembangkan di ILC tersebut ya. Di Semarang Buddha sendiri itu tidak terpaku pada pembelajaran keagamaan, tapi lebih ke umum juga, kayak belajar media, psikologi, statistika, sejarah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nih mungkin teman-teman ada yang masih penasaran dengan Semarang itu seperti apa seluk-beluknya. Kita membahas mengenai fasilitas nih. Jadi teman-teman masih banyak yang bertanya, ada fasilitas apa aja yang ada di sana? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mbak Winda mungkin ya, yang berarti mungkin merasa pengen ngomong tapi belum diberi kesempatan. Saya langsung berikan kesempatan khusus untuk Mbak Winda. Silakan Mbak Winda. Ada apa aja di sana? Ya, fasilitas yang ada di STIAB Semarang yaitu yang pertama gedung yang representatif dan memadai meliputi gedung perkuliahan dan perkantoran. Yang kedua, sarana dan prasarana yang terdiri dari proses pembelajaran multimedia, kuliah online, perpustakaan, hotspot area, internet center, fotokopi center, auditorium, ruang pertemuan dan seminar. Yang ketiga, laboratorium, yaitu terdiri dari lab komputer, lab bahasa, lab micro-teaching, lab multimedia pendidikan, lab rohani, dan lab sekolah atau praktik. Ya, itu tadi yang Mbak Winda bicarakan adalah fasilitas yang ada di sana. Kalau Mbak Winda sendiri yang merasakan real yang ada di sana itu seperti apa nih fasilitas yang Mbak Winda sudah lakukan atau sudah menikmati secara langsung?
yang saya sudah nikmati secara langsung, Sport mungkin. ya. Wajib. Terus itu apa? Lab micro teaching. Lab micro teaching. Iya. Oke. Terus ruang pertemuan dan seminar tuh. Yang terutama hotspot area. Sport dan kantin. Ya. Kantin itu tidak pernah lepas dari mahasiswa. Oke, benar. Enak nggak makanannya? Ya menyesuaikan. Ya mungkin bagi teman-teman yang bingung biaya di sana seperti apa, nanti kita akan tanyakan kembali ke Mbak Winda atau Mas Jaka. Oke, terus selanjutnya ada biasanya itu kalau di sana ada, kalau mungkin teman-teman semua yang masih sekolah dikenal dengan ekstrakurikuler mungkin ya teman-teman. Dan kalau di jenjang yang lebih tinggi ada kegiatan apa saja, kan tidak mungkin bagi teman-teman yang pengen kuliah banyak kuliah, kerjaan tugas, tapi juga ada sosial atau skill yang lain yang akan dikembangkan kembali. Kalau misalnya di sana ada apa aja yang mungkin teman-teman bisa rasakan? Untuk yang unit kegiatan mahasiswa di UKM itu ada yang pertama ada musik, ada vokal, terus ada seni kerawitan, seni tari, teater. Sedangkan untuk olahraganya itu ada voli, basket, badminton dan lain sebagainya. Terus untuk ini program yang diutamakan dari kegiatan mahasiswa itu adalah mengacu pada penulisan karya ilmiah yang terpaku kepada pengabdian masyarakat, penelitian, karya cipta, pengkajian, dan kewirausahaan. Nah, itu program yang difokuskan oleh BEM STAT Semarang juga agar mahasiswa itu memiliki hard skill dan soft skill. Mana ketika mereka keluar, ketika mereka berada di lapangan, mereka tidak hanya menggunakan ilmu agama saja, tapi bagaimana mereka mampu untuk bersaing di lingkungan masyarakat dan mampu melayani masyarakat. Oke, berarti itu tadi bagian unit kegiatan mahasiswa yang ada di Semarang bagi teman-teman yang nanti berniat untuk kuliah di sana dan masih bingung, ingin masuk ke tari, voli, bola, teater, musik, tari dan yang lain tadi, kalian bisa pilih secara sekarang bagaimana nanti akan menjalani kehidupan yang tidak monoton dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di kampus tersebut. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi kita sudah membicarakan tentang profil bagaimana senangnya di sana, dan kita akan masuk ke inti ini, bagaimana cara teman-teman semuanya bisa kuliah di sana. Ada berapa gelombang mungkin, ada berapa cara pendaftaran, ada berapa kali tes, mungkin bisa dijelaskan untuk Mbak Winda atau Mas Jaka? Baik, untuk masuk ke STIAB Semarang itu menggunakan tes ya. Ada 2 kali tes, nah dimana jika tes itu gagal, itu mungkin kemungkinan mahasiswa itu, calon mahasiswa itu tidak diterima di perguruan tinggi itu. Dan untuk persyaratan di sana itu minimal ya lulus SMA. Oke, jelas. Kalau misalnya saya pengen daftar itu ada bulan-bulannya atau gelombang-gelombang yang bisa saya ikuti? Biasanya seperti yang lalu itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama biasanya masuk bulan Januari. Berarti Januari sudah mulai masuk gelombang pertama, dan selanjutnya di bulan. Nah itu saya kurang paham. Oke, berarti karena memang belum ada keputusan dari pihak kampus, belum ada bulan yang ditentukan. Ya. Kalau misalnya nanti teman-teman pengen melihat secara detail dan tanggal-tanggalnya, itu ada informasinya atau ada webnya mungkin yang bisa diinformasikan? Ya, kalau untuk yang lebih jelas, lebih detailnya bisa
nanti di web mungkin Ada webnya? di bawah. Ada webnya? Iya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah pengen sekali untuk kuliah di sana dan belum tahu tanggal-tanggalnya, jangan lupa dicek webnya ya. Di sana sudah lengkap, cara pendaftaran Ya. sudah ada, persyaratan sudah ada, tanggal-tanggal sudah ada, dan mungkin biaya Ya, biaya juga sudah ada. sudah ada. Untuk tahun kemarin, untuk biaya kira-kira berapa? Untuk yang tahun kemarin itu untuk biaya per semester ya. Untuk biaya pendaftaran ada? Pendaftaran 150. 150. 150.000 untuk pendaftaran. Setelah itu untuk melakukan tes sudah free lah, Ya. free. Kalau misalnya sudah diterima, baru melakukan registrasi dan Iya. pembayaran yang lain-lain seperti itu ya. Ini tuh juga ada di webnya ya. Ya, ada. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya santai aja teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya minum, monggo silahkan minum terlebih dahulu. Mungkin Mbak Winda ada sharing-sharing terlebih dahulu untuk saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain tentang kuliah ada di sana. Lanjut aja. Oke. Untuk jalur masuk. Kalau misalnya yang kemarin jalur musiknya ada apa aja dan ada jenjang yang bagaimana? Apakah Januari Februari sudah jenjang masuk seperti itu? Apa nanti ada jenjang-jenjang yang lain? Untuk cara masuknya seperti itu. Untuk cara masuknya sejauh ini kami masih pandemi, jadi belum bisa informasikan. Mau tunggu nanti di webnya aja bagaimana untuk melakukan pendaftaran dan yang lain-lain. Ya, untuk selanjutnya untuk Mbak Winda ini saya mau tanyakan. Kenapa Mbak Winda tertarik untuk kuliah di Paratunggal? Saya tertarik kuliah di Semaratungga. Itu kan saya menarik. Terus di sana saya melihat sendiri profil dari Semaratungga yang UKM tari bisa mengikuti acara di luar negeri. Jadinya saya tertarik dan rata-rata lulusan dari Semaratungga mencari pekerjaan itu lebih mudah. Oke, seperti itu. Dan untuk Mas Jaka ini, apakah sama dengan Mbak Winda, nari itu bahagia atau bagaimana ini? Kalau saya pribadi, kenapa? Awalnya kan saya itu ingin mencari sebuah pengalaman keluar dari daerah saya. Saya itu awalnya penasaran, Jawa itu kayak gimana sih? Belum pernah ke Jawa sebelumnya? Belum pernah ke Jawa. SD, SMP, SMA di Lombok? Ya, di Lombok. Oke. Nah, ingin mencari pengalaman, kemudian masuk di SPAB. Akhirnya saya mendapatkan pengalaman yang banyak sekali menurut saya pribadi, karena saya orang luar, jadi Yes. saya mengalami setidaknya berubah gitu. Nah, pengalaman saya ya, adalah ketika saya masuk di SPAB Semaratungga itu untuk masuk di keanggotaan BEM itu sangat mudah. Nah, kalau di pertinggalan yang umum kan itu harus seleksi dulu. Nah, kalau di sana itu perangkatan itu wajib pasti harus bisa masuk ke anggota BEM. Jadi ketika masuk di anggota BEM itu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Berarti Mas Jaka ini sudah termasuk maaf anggota BEM Ya, di Semaratungga? ya, termasuk. Seru ya. Oke. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang pengen bergabung dengan BEM Semaratungga, nanti ketemu sama Mas Jaka ini. Dan selanjutnya untuk masalah beasiswa di sana, ada apa aja yang bisa kalian bagi kepada teman-teman untuk beasiswa mungkin? Apakah ada beasiswa keringanan atau beasiswa asrama mungkin di sana dan yang lain bisa dijelaskan? Untuk beasiswa yaitu bagi mahasiswa yang berprestasi baik di akademik maupun non akademik yang ekonomi kurang mampu, itu tersedia beasiswa dari Friendly Mission Foundation Singapura, Budayana Foundation, Dijen Bimas Buddha
Kemenak Republik Indonesia, Kalyana Mitra Foundation, Mitra Peduli Pendidikan dan lain-lain. Nah, di sana mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki nilai tinggi itu bisa mengajukan itu ke Kemenak. Nah, setelah di ACC itu mahasiswa juga jika memang nilainya mendukung itu bisa mendapatkan cairan dana. Biasanya sampai 5 jutaan. 5 juta per sekali pengajuan atau memang sudah jatah 5 juta? Sekali pengajuan. Per Dan sekali pengajuan. ada juga untuk yang mempunyai kartu KIP itu kalau diajukan Kemenak itu bisa mendapatkan 15 juta. 15 juta? Dan di bulan Januari ini itu ada keluar lagi 15 juta untuk yang Oke, banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya kuliah di sana, jangan khawatir kalau mungkin kekurangan biaya ataupun mungkin takut karena ini itu, tenang saja. Semangat Tunggal sudah menyediakan beasiswa bagi kalian yang berprestasi, yang kurang mampu mungkin ada, yang kurang mampu mungkin ada, yang kurang mampu mesti ada. Jadi teman-teman jangan khawatir. Dan di sana juga ada asrama. oh iya, asrama ada? Ada. Wajib atau sifatnya bagaimana? Itu tergantung mahasiswanya mau tinggal di asrama atau tidak. Ada juga yang kalau di kos, ada juga yang tinggal di daerah, tapi dia itu putih, itu khusus untuk yang menggunakan jubah. Oh seperti itu. Dan untuk di asrama itu semester awal sampai akhir mungkin atau cuma di semester awal, nanti setelah semester itu gantinya dengan adik-adik kelasnya atau gimana? Sampai akhir. Sampai akhir kuliah pun masih bisa di asrama? Kalau udah lulus itu udah pergantian. Oh seperti itu. Yang penting nanti ada pergantian dari generasi seperti itu. Tapi kalau misalnya mau di kos pun mulai dari semester awal diperbolehkan? Diperbolehkan. Oke, jadi teman-teman ada banyak pilihan di sana. Dan untuk selanjutnya, nah ini kalau misalnya saya sudah kuliah di sana dan mendalami ilmu tentang bagaimana caranya A, B, C, D, dan F sampai seterusnya, untuk prospek pekerjaan yang mungkin teman-teman bukan mungkin ya, mungkin malah penting setelah kuliah nanti, prospek pekerjaan seperti apa? Oke. Untuk masalah pekerjaan, yaitu untuk peluang kerja, lulusan sekolah tinggi ilmu agama Buddha mempunyai prospek yang baik dan kesempatan bekerja yang luas. Di mana di sana baik di instansi pemerintah negeri maupun swasta, sebagai guru pendidikan agama, tenaga penyuluh, tenaga struktural tanwil Kemenak maupun Dharma Duta. Nah, kenapa ini lebih mudah dari STI Semaratuga? Karena STI Semaratuga itu mempunyai banyak cabang itu. Orang-orang lulusan Semaratuga yang bekerja di instansi pemerintah, swasta, Kemenak dan lain sebagainya. Dan untuk itu mereka itu membangun jaringan di mana setelah mahasiswa itu lulus, mereka mencarikan pekerjaan gitu. Jadi tidak ada mahasiswa yang nganggur gitu. Jadi mereka langsung mencarikan pekerjaan karena mereka sendiri memiliki alumni. Nah, yang jelas itu akan diprioritaskan. Dan untuk alumni ini sendiri itu memegang jabatan-jabatan yang tinggi. Nah, misalkan ada di Kemenak, ada yang menjadi ada juga yang menjadi di bagian pemerintahan gitulah. Misalkan untuk guru, ada juga guru yang menjadi guru teladan nomor 1 di Indonesia, ya. Ada juga komunikator nomor 1 Asia gitu. Namanya Bapak Dr. Ponchandra itu adalah salah satu daripada lulusan STI Semaratuga. Jadi nama dari STI Semaratuga itu untuk di kalangan Buddhis itu lebih menonjol. Oke, berarti nanti ada saling membantu antar alumni dan itu akan menjadi terus menerus supaya nanti bisa berkembang lebih baik. Ya, baik. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya nanti setelah kuliah nanti
saya mau ngapain, mau kerja di mana, nanti ada yang membantu, tenang aja seperti itu gampangannya ya. Oke, dan selanjutnya mungkin masalah biaya yang saya mau tanyakan, bagaimana tadi kan sudah disinggung sedikit tentang kehidupan di Boyolali seperti apa, dan mungkin saya belum tahu kalau misalnya saya mau ngekos di sana, mau makan di sana, itu biayanya range antara berapa? Mungkin Mbak Linda atau Mas Jaka yang bisa menjelaskan? Saya di kos kan? Mas Jaka yang di kos. Oke. Untuk di kos, tempat saya ngekos itu lumayan murah ya. Range antara berapa? 150 per bulan. 150.000 per bulan. Untuk biaya makan mungkin ya kalau kita irit-irit ya mungkin nggak nyampe 200 per bulan. Jadi irit atau tidaknya itu tergantung dari diri sendiri ya. Kalau misalnya ada yang murah, ada yang mahal, tergantung pilihan dan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Ya, sedangkan yang misalkan tinggal di asrama itu mungkin lebih irit gitu, karena mungkin untuk tidak membayar kos, tetapi membayar iuran untuk masak seperti itu. Kalau di asrama tetap membayar iuran untuk konsumsi, untuk makan sehari-hari. Tapi untuk bangunan tidak ada. Tidak. Oke. Untuk Mbak Linda gimana nih? Jadi seorang perempuan hidup di Boyolali? Ya senang-senang susah. Kan jauh sama orang tua. Ya. Tuh. Kos atau asrama atau Asrama. Oke. Jadi kehidupan asrama bagaimana Mbak? Senang. Senang aja ya. Kumpul sama teman-teman. Terus masaknya kan satu, jadi satu dimakan bareng. Oh, berarti nanti kita saling membantu, Iya. dimasak satu ruangan mungkin atau satu yang giliran, nanti dimakan bareng-bareng bersama-sama. Iya. Oke. Yang asrama itu khusus yang putri saja. Yang cewek, Oh. khusus putri. Asrama itu khusus putri? Iya. Yang laki-laki belum ada asramanya. Ada itu PGA namanya. PGA itu? Tempat jadi berbeda dengan asrama. Di PGA itu tempat di mana kan ini ada beberapa anak asuh gitu. Nah, di sana tuh ada anak asuh Pusara Mitra, di sana tuh ada tempat cewek dan ada tempat cowok. Sedangkan untuk khusus asrama putri itu berbeda bangunan lagi gitu. Oh, berarti asrama putri sudah ada bangunannya sendiri. Iya. Untuk yang asrama putra, Ya, dan di PGA itu menjadi satu. oh ada mungkin istilahnya seperti cabangnya lagi, Iya, cabang. atau sahabat pembantunya. Iya, Berarti untuk yang di Semarang itu khusus putri, nanti untuk yang putra ada di tempat yang PGA. yang namanya PGA itu. Oke, jadi teman-teman jangan salah informasi, untuk yang putri sudah ada asramanya sendiri di Semarang. Untuk yang laki-laki juga udah sudah ada mungkin, tapi namanya PGA. Oke, teman-teman. Dan untuk ini yang mungkin mendekati mungkin teman-teman yang masih bingung, saya mau kuliah di mana, saya mau ngapain, mungkin ada tips, trik, atau mungkin motivasi bagi teman-teman yang mendengar ini, yang menonton. Tips ada trik, kalau saya pribadi sih keluarlah dari tidur rumahmu. Nah, Keluar dari zona nyaman mungkin ya. di sana kamu akan menemukan banyak sekali pengalaman di mana yang tidak pernah kamu temukan di dalam rumahmu. Bahwa ketika sebelum saya kuliah itu, contoh ya, saya itu tidak bisa bersosialisasi dengan baik, tidak bisa public speaking saya sangat buruk. Tapi ketika saya kuliah mungkin mindset saya berubah, itu pola pikir saya berubah, akhirnya setidaknya saya bisa berubah dari yang sebelumnya. Karena teman-teman juga kuliah kan, jadi mungkin antara ketika kita masih SMA dan kita kuliah itu pola pikir kita sudah berubah. Sudah berubah. Oke. Lebih dewasa atau lebih tahu umur mungkin, lebih tepatnya mungkin ya.
ada motivasi untuk teman-teman yang mungkin pengen berkuliah di Semarang enggak? Motivasi. Motivasi untuk teman-teman yang ingin kuliah di STAB Semarang enggak, teman-teman marilah kita menjadi pemuda yang memiliki pemikiran untuk maju, untuk berubah, tidak hanya menonton pada satu standar saja, itu saja, tapi kita harus melihat diri kita sendiri. Kita harus berguna untuk lingkungan tempat kita tinggal, untuk masyarakat kita. Jangan hanya melakukan hal yang itu saja tanpa melakukan sebuah perkembangan dalam diri sendiri. Oke, bagus sekali kata-kata Anda. Untuk Mbak Winda mungkin motivasi buat teman-teman semua, khususnya cewek, harus bisa jaga diri, pantang mundur, jangan menyerah, tetap semangat untuk mencapai cita-citanya. oke, itu ya, jadi teman-teman yang pengen meniru pejangan atau tuturan dari Mbak Winda, hebat banget loh Mbak, dengan berani sampai Boyolali. Ya. Oke. Dan di kala pandemi seperti ini terutama perkuliahan dan mungkin aktivitas yang lain, sekolah dan yang lain mungkin agak terbatas. Mungkin dari Mas Jaka atau Mbak Winda ini selama pandemi untuk proses perkuliahan seperti apa? Untuk menangani terhambatnya pembelajaran di masa pandemi ini, dari STAB Semarang hingga sendiri itu ada sistem pembelajaran daring gitu. Ada SIMA, SIPADA, itu nama-nama link untuk mengakses Semarang hingga itu sendiri. Dan untuk pelajaran daring sendiri kebanyakan kita pakai melalui Zoom dan Google Meet, kadang juga melalui WhatsApp itu. Untuk pembelajaran full melalui platform atau sosial media seperti itu. Sosial media, ya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang di kampus pun mungkin melalui di asrama atau di kelas masing-masing seperti itu ya. Di kelas masing-masing, di asrama masing-masing. Kadang ada yang juga yang pulang ke rumah. Untuk ekstrakurikuler mungkin atau kegiatan sosial di luar dari pembelajaran internal kuliah? Untuk di luar teman kuliah itu kan biasanya kalau seandainya offline, kita biasanya untuk kegiatan KM itu bisa berjalan, kita lakukan secara offline. Sedangkan ketika pandemi ini semua terbatas gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah misalkan mengadakan perlombaan online gitu, seperti misalkan lomba online-nya, misalkan lomba musik, antara PTKB itu dilakukan secara online. Terus untuk pembelajaran wilayah di luar kegiatan perkuliahan itu ada webinar. Webinar ini adalah webinar nasional di mana kita tidak kekurangan informasi gitu, mau belajar apapun kita punya situs untuk webinar itu sendiri. Oke, maaf sebelumnya. Jadi ini ada sebuah maaf sebenarnya ada acara, akan mengadakan acara di tempat seperti itu atau bagaimana untuk beberapa bulan ini atau bagaimana? Iya, seandainya dari pendidikan sendiri itu sudah tatap muka, rencananya kegiatan cukup banyak yang kita lakukan. Ini kan pembaharuan kepengurusan BEM. Jadi untuk program kerja yang baru ini sangat banyak. Dan untuk mensiasati di daring ini kita lebih fokus kepada pembelajaran seperti webinar, workshop online, gratis skill. Dan mungkin ada acara mungkin di waktu-waktu ini atau akan datang ada? Untuk tahun baru kemarin itu kita melakukan acara itu, di mana hari, kalau di Budi sendiri itu di tahun baru Tanah Haji itu hari Meta, hari kita kasih. Di sana kami melepas lampion harapan bersama, itu dihadiri oleh dari pihak Kapolsek juga sudah minta izin dan sebagainya, dan itu kami menggunakan
protokol kesehatan. Sesuai protokol kesehatan. Dan itu sudah berjalan lancar. Oke, itu untuk yang kemarin, Iya. Desember kemarin. Di waktu yang akan datang ini mungkin ada acara lagi atau belum tahu mungkin? Banyak. Banyak. Ya, banyak. Salah satunya adalah akan mengadakan event untuk pentas seni lokal, karena nanti Boyolali kita mengundang para lokalnya untuk pentas seni Online tadi ya. Untuk misal seminar-seminar untuk bulan-bulan ini ada atau ada. ada? Mungkin bisa dipromosikan mungkin? Atau sifatnya lingkaran kampus? Untuk umum ada, untuk internet masuk ada. Oh, seperti itu. Mau dipromosikan lebih lanjut atau ada harinya sendiri nanti? Ada harinya sendiri. Ada hari ini? Itu ada hari tertentu untuk melakukan webinar. Ada webinar? Tapi kan biasanya dikirim di share di sosial media masing-masing. Di WhatsApp itu sering di share. Kalau misalnya mungkin teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada sekarang pengen ikut webinar itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Itu nanti melalui apa, caranya gimana? Tinggal mengisi daftar formulir Di daftar misalnya di Google Form itu. maksudnya ada di link atau memang Ya, ada di linknya ada di profil kampus apa bagaimana? Di Facebook BEM Semarang biasanya di share. Oh, jadi nanti di Facebook BEM Semarang ya. Semarang Tengah ada cara-caranya bagi teman-teman yang mau ikut seminar nasional mungkin atau seminar yang lain ada di sana. Free. Free. Teman-teman bisa ikut. Iya. Yang mungkin di luar kampus pun bisa berpartisipasi. Bisa. Oke, teman-teman, itu yang penting. Kalian juga bisa ikut berpartisipasi melalui seminar-seminar yang diselenggarakan di Semarang Tengah. Oke, mungkin ada tambahan yang lain? Atau ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain? untuk sedikit tambahan ya, untuk sistem pembelajaran dengan sistem yang digunakan itu learning, di mana bisa tatap muka dan bisa online. Bisa tatap muka, bisa online, Ya. tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, teman-teman. Ada tambahan mungkin dari Mbak Winda? Cukup? Oke, teman-teman sekalian, itulah perbincangan kami dengan Mbak Winda, dengan Mas Jaka dari Semarang Tengah Boyolali. Dan tidak lupa, saya dan teman-teman di sini juga sudah menjaga protokol kesehatan, dan kami pun mengingatkan kepada teman-teman semua jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, terutama menjauhi kerumunan. Dan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman sekalian, mewakili kerabat dan kru yang bekerja di belakang layar. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.